Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari peserta pendidikan guru penggerak Angkatan 9 dari Kabupaten Bekasi. Kali ini kami akan melakukan demonstrasi konstekstual pada modul 2.3, yaitu coaching dalam supervisi akademik. Perkenalkan, saya Widya Pangestika dari SMP Negeri 3 Karangbahagia. Rekan saya Ini Abdul Ghani dan satu lagi Bapak Supriyadi dari SDN Sukawati 01. Oke, selamat menyaksikan. Selamat siang Ibu Ir. Selamat siang Bapak. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah Bapak, baik. Nah, Ibu Ir, pada hari ini kita akan melakukan praktik coaching. Ada hal yang ingin saya sampaikan karena nanti saya berperan sebagai observer. Nanti santai saja Bu ya. Saya hanya mengamati jalannya coaching. Semoga bermanfaat bagi kita semua sebagai saudara guru. Sebelumnya, saya ingin bertanya kepada Ibu Ir selaku coach, apakah terkait penilaian sudah mempelajari rubrik tersebut, Bu? Alhamdulillah sudah Bapak. Alhamdulillah, harapannya dengan mempelajari rubrik tersebut kegiatan coaching dapat berjalan dengan baik. Saya akan mengamati alur kita sehingga akan nampak dalam kegiatan coaching hari ini. Baik Ibu Widya, kalau boleh tahu kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan dalam kegiatan kali ini? Saya ingin mengembangkan kompetensi kehadiran penuh Pak, terus pengajuan pertanyaan berbobot, dan kemudian saya ingin praktik mendengarkan aktif dengan coaching. Dari 3 kompetensi tadi, bagian spesifik mana yang ingin Ibu kembangkan? Jadi yang secara spesifik ingin saya kembangkan adalah pengajuan pertanyaan berbobot Pak. Nah, menurut Ibu indikator tercapaian dari pertanyaan berbobot itu seperti apa ya? Indikator ketercapaiannya itu Pak, saya bisa menggali ide coaching dari pertanyaan yang saya ajukan kepada coaching. Oke. Ini sudah saya catat kegiatan observasi kita. Nanti setelah selesai kita akan ngobrol-ngobrol lagi ya Bu ya. Ya baik Silakan Pak. dimulai Ibu. Siap Bapak. Siang Pak Jueni, kemarin katanya Bapak WA saya nih, ada yang mau dibicarakan sama saya Pak Juen. Selamat siang Bu. Iya benar. Apa Ibu ada waktu? Oh ada dong Bapak. Kebetulan nih saya lagi ada jam kosong. Kita ngobrol di mana Bu? Di sini saja ya Pak. Kebetulan saya juga akan melakukan praktek coaching dan di sini ada Pak Seth ya. Baik Bapak, ada apa nih Pak Jueni nih? Kayaknya Pak Jueni ini ada sesuatu yang penting banget yang mau disampaikan kepada saya. Benar-benar saya ada masalah yang membuat saya galau Bu. Wah, masalah apa nih Pak Jueni yang bikin Bapak sampai galau? Bapak bisa ceritakan lebih jelas lagi tentang kegalauan yang Bapak rasakan ini seperti apa? Ini Bu tentang penanganan anak ya yang sedang bermasalah dalam disiplinan saat belajar di kelas Bu. Oke, tentang masalah kedisiplinan yang seperti apa tuh Pak? Jadi saat ini kan saya menjadi guru kelas 6 SD Bu ya. Saya mendapat laporan anak-anak bahwa ada satu orang anak yang selalu membuat masalah, khususnya ketika tidak ada saya, dia suka berulang kali melakukannya. Oke, masalah seperti apa nih Pak yang dilakukan oleh anak ini? Mungkin Bapak bisa ceritakan lebih lanjut. Begini Bu, saat saya mengajar di dalam kelas, anak-anak belajar dengan baik, dengan serius, walaupun ya ada bercanda-bercandaannya ya. Tapi ketika ada yang harus dikerjakan di luar kelas, karena ada urusan yang lain, tentunya keperluan administrasi, dipanggil oleh kepala sekolah, saya bisa menitipkan anak-anak agar tetap tertib ketika ditinggalkan oleh saya Bu. Dan semua anak-anak beserta teman-temannya, kecuali satu ini Bu, ada satu anak yang ketika ditinggalkan itu ya dia selalu mengganggu teman-teman. Oke, jadi Pak, menurut Bapak seberapa besar dampak yang ditimbulkan oleh anak tersebut yang dapat mempengaruhi teman-temannya? Ya, anak tersebut mengucapkan kata-kata kasar sehingga teman-temannya merasa terganggu.
dan membuat suasana kelas jadi tidak tertib sampai-sampai proses pembelajaran jadi bermasalah dan teman-teman lain juga terpancing untuk ikut ribut juga. Oke. Nah, baik Pak, karena Bapak tadi mengatakan sudah beberapa kali terulang, seperti apa biasanya nih penyelesaian yang Bapak lakukan? Setelah dapat laporan dari anak-anak dan hasil pembicaraan saya dengan anak-anak, kami sudah buat kesepakatan dengan anak-anak agar tidak melakukan beberapa hal ya peristiwa yang dapat mengganggu teman-teman, khususnya ketika mendapat laporan dari teman-teman ini. Oke, begitu ya Pak ya. Lantas setelah mengetahui bahwa masalah kembali terulang, menurut Bapak, apakah masih ada kemungkinan yang bisa Bapak lakukan untuk anak ini agar dia bisa berkelakuan lebih baik lagi? Saya kurang tahu. Mungkin ada hal positif lain yang membuat anak ini bisa aktif dan menghargai temannya. Coba Bapak ingat-ingat lagi. Apa ya? Baik Pak Juweni, coba diingat-ingat lagi di halaman Bapak. Ke belakang, Bapak flashback ke belakang dulu deh coba. Apa nih yang biasanya bisa membuat anak ini tertib? Ya setahu saya sih ada kegiatan fisik ya, seperti pramuka, kemudian upacara bendera. Oke, nah Bapak tadi yang sudah Bapak katakan tadi nih, kira-kira nih dari hal itu nih, apa yang bisa kita lakukan nih terhadap anak ini nih agar sikap dan perilakunya bisa lebih ke arah yang positif lagi? Mungkin sesuai kesenangan dan minatnya Bu. Saya akan menyuruh anak tersebut jadi bagian keamanan dalam penguasaan kelas sehingga ia merasa harus bertanggung jawab untuk pendidikan kelasnya. Oke ya. Menurut Bapak siapa saja nih yang bisa membantu Bapak untuk mewujudkan rencana ini? Ya anak-anak di kelas Bu, sesuai kesenangan dan minatnya. Sekarang saya akan berdayakan anak-anak lebih aktif, positif dalam kelas dan di luar kelas. Saya akan suruh menjadi bagian keamanan dalam penguasaan kelas sehingga dia merasa bertanggung jawab terhadap kelasnya. Oke, jadi siapa aja nih Pak yang bisa membantu Bapak untuk mewujudkan rencana ini? Menurut saya sih harus minta dukungan dari orang tua, orang tua agar mereka juga memantau lebih tentang anak di dalam pergaulannya di lingkungan rumah, karena waktu yang paling banyak kan di rumah. Iya. Oke Bapak, bagus ya. Ada lagi tidak Pak yang lainnya Pak? Ya yang paling dekat yaitu ya teman-temannya di sini, teman-temannya pergaulan agar ikut membantu sehingga dia merasa kembali di dalam kelas, masuk ke dalam kelompok mereka, sehingga harapannya dia tidak dicap lagi sebagai pengganggu. Oke, mantap nih Bapak nih, rencananya keren nih, insya Allah akan berhasil ya Bapak ya. Amin. Oke Bapak, sekarang nih Pak, target pelaksanaan rencananya akan Bapak mulai kapan? Saya akan mulai minggu depan. Wah, semangat banget nih Bapak nih. Betul, begitu ya. Ya, berarti Bapak, kita bisa ketemu lagi kapan nih Pak Juweni untuk melihat progres yang sudah Bapak lakukan? Ya setelah aksinya akan minggu depan. Oke, mantap. Baik, Pak Juweni, saya tunggu ya progresnya. Terima kasih Bu atas bantuan. Sama-sama Pak Juweni. Saya mengajar dulu ya Bu. Terima kasih kembali saya mengajar. Oke, siap Pak Juweni. Terima kasih sudah mengikuti praktik coaching bersama saya dan Pak Asep ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Iya, tadi sudah melakukan praktek coaching ya dengan Pak Juweni. Ya Bapak, alhamdulillah sudah.
Nah, sebelum penutupan ya Bu, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan pasca observasi ini. Yang pertama, bagaimana Ibu menilai performa praktik coaching kali ini? Oke, kalau saya boleh menilai performa praktek coaching yang tadi sudah saya lakukan ya kayak menurut saya sudah menerapkan kompetensi pertanyaan berbobot dengan menggunakan alur tirta. Apa yang sudah dilakukan saat coaching dalam pengembangan kompetensi pertanyaan berbobot? Oke, saya sudah menggali ide dari coaching sehingga tadi coaching saya itu dapat menemukan solusi atas permasalahannya. Kalau boleh saya simpulkan, hasil dari pengamatan yang saya lakukan, praktek coaching Ibu sudah memenuhi alur tirta dari menetapkan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Tadi juga saya sudah menyimak pertanyaan berbobot juga sudah nampak sehingga Pak Jueni sudah dapat menemukan solusinya. Nah, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil coaching tadi? Kalau saya selanjutnya nih Pak, kalau ada coaching, saya sih inginnya mengembangkan kompetensi kehadiran penuh Pak. Oke Ibu, semoga kita suatu saat bertemu lagi untuk membahas kompetensi kehadiran penuh pada pertemuan berikutnya. Baik Bapak, amin ya. Oke Bu, demikian kegiatan observasi kita kali ini ya. Semoga bermanfaat bagi kita. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.